berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana Putri di program Tanya Dok yang hadir setiap hari Jumat pukul 1 hingga 2 siang. Tentunya dengan memberikan updatean informasi menarik seputar COVID-19. Dan di edisi Tanya Dok kali ini, yakni bertemakan mencegah gelombang ketiga COVID-19, yang nantinya akan bersama narasumber kita ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo, selaku anggota Dewan Pakar Satgas COVID-19 ID Wilayah Jawa Timur. Ya, memang kalau dibahas ya mengenai mencegah gelombang ketiga COVID-19 ini, perlu diketahui di beberapa berita yang beredar belakangan ini bahwasanya gelombang ketiga virus corona varian Delta sudah melanda di beberapa negara di Asia Tenggara. Fasilitas kesehatan masyarakat yang tidak memadai membuat kawasan itu tidak mampu untuk mengendalikan situasi. Tentunya apalagi di negara Indonesia sendiri perlu adanya kesiapan untuk bisa prepare ya menghadapi wabah COVID-19 ini tentunya. Dan bersama pakar yang nantinya akan menjelaskan ya mengenai mencegah gelombang ketiga COVID-19 ini bagaimana untuk caranya, penerapannya, serta tips and triknya, bisa langsung aja dengan Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo. Dan tentunya sahabat yang ingin bergabung bersama kami bisa langsung aja hubungi di nomor WhatsApp kami di 0811309109. Sahabat bisa mengirim via WhatsApp melalui dengan menggunakan voice note, video ataupun teks. Dan sahabat juga bisa mengajukan pertanyaan baik seputar tema hari ini tentang mencegah gelombang ketiga COVID-19 di kolom komentar di Facebook atau IG ataupun Twitter kapan saja selama on air ini berlangsung ya tentunya. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung via YouTube kami bisa langsung aja join di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Kita sahabat terlebih dahulu untuk narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, ini Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo ya? Iya. Iya. Nah, Dokter, apa kabar nih mengenai hari-harinya? Mungkin mengingat tema hari ini mencegah gelombang ketiga COVID-19 ini ternyata bisa ya? Ini perlu ada pencegahan. Pencegahan yang bagaimana itu nanti, Dokter? Topik ini cukup menarik ya, dan menjadi concern hampir seluruh Indonesia. Karena kemarin kita mendapat pukulan yang telak pada saat second wave ya. Gelombang kedua ini sudah telak. Jadi kita sudah hampir hancur-hancuran kemarin ya. Tentunya kalau kita melihat secara regional, di Asia Tenggara sudah gelombang ketiga sebenarnya. Jadi bulan Juli kemarin ini gelombang ketiga. Gelombang keduanya justru terjadi di India dan bareng dengan kita, tapi tidak terlalu tinggi. Itu gelombang kedua untuk Asia Tenggara. Tapi di beberapa wilayah Asia Tenggara yang lain, itu sudah masuk gelombang kedua dan ketiga sekaligus, dan tinggi, ya tinggi. Terutama di negara tetangga kita, Malaysia itu cukup tinggi sekali, ya angkanya. Jadi mereka sudah lockdown level negara pada bulan Juli ya sampai beberapa Agustus juga mereka ikuti, tapi ternyata masih cukup tinggi kena varian Delta. Terus kemudian Filipina, Thailand ya, mereka juga cukup tinggi dan kelihatannya sudah masuk gelombang ketiga ya. Beberapa area di Eropa dan lain-lain itu
di Amerika juga gelombangnya bukan 3 lagi, mungkin ada yang keempat atau kelima. Kalau adalah Jerman itu sempat ada beberapa gelombang ya, Iya. keempat atau Iya, gitu, Pak. kalau ngomongin pandemi virus COVID ini ya, saat ini ya terus bergulir ya dok ya, apalagi di Indonesia sendiri. Nah, salah satu cara penanganannya kemarin itu sempat ada donor darah konvalesan, itu bisa Iya. katanya. Nah, Iya. tapi gini dok, kalau virus-virus ini sebenarnya ini gimana sih kok bisa datang ke negara kita, apalagi di Indonesia, lewat apa? Dan bagaimana cara penularannya? Kok sampai bisa ada varian baru lagi, MU, varian Delta, varian ini belum kelar, datang lagi ini belum kelar, datang lagi ini. Nah, untuk penjelasannya ini seperti apa sih dok? Boleh dijelaskan? Jadi memang virus ini pertama kali asalnya dari Wuhan, ya. Kemudian mereka menyebar secara migrasi, ya, internasional. Lewatnya bukan lewat benda atau apa, lewat manusianya. Jadi manusianya mengalami diaspora, ya, menyebar kemana-mana. Virus ini ikut. Nah, akhirnya virus ini menyebar kemana-mana. Nah, pada saat mereka menyebar, pindah ke tubuh orang lain, mereka mutasi, ya. Mutasi ada yang mutasi sekali, ada yang sampai mutasi ratusan kali. Nah, ini yang terjadi. Virus yang mutasinya paling cepat, bagus, ya. Nah, ini menjadi paling dominan di daerah tersebut. Akhirnya menyebar ke mana-mana. Misalnya di Eropa ada varian Alpha, Afrika Selatan varian Beta, kemudian di Amerika Selatan varian Gamma, kemudian di India yang kemarin sempat masuk juga ke Indonesia dan kita terpuruk ya sampai tidak karu-karuan itu ya, itu varian Delta ya. Jadi ini memang produknya adalah produk mutasi sebenarnya dari di daerah tersebut, tapi karena mereka mutasinya menyebabkan mereka lebih cepat nyebarnya, ya sudah menyebar kemana-mana. Dari mana mereka bisa nyebar? Tentunya ya lewat orang, dari manusia itu nyebar kemana-mana. Tentunya migrasi manusianya itu, ya. Kita tidak mungkin mendapatkan varian Delta yang berasal dari India kalau bukan orang India atau orang yang kontak dengan orang India ini membawa masuk ke Indonesia. Jadi sebenarnya kasus di Indonesia ini adalah impor semua. Jadi impor dari luar negeri, kemudian di Indonesia mereka menyebar. Ya, seperti di Bangkalan mereka menyebar, di Kudus juga menyebar, Jakarta menyebar dan seterusnya. Nah ini awalnya ya kita dapatkan dari orang yang berasal dari luar negeri tentunya. Jadi penyebarannya seperti itu. Iya, kalau menyebar ini, kalau menyebar ya dok ya. Jadi, ini untuk gejalanya juga yang dialami juga berbeda-beda ini. Kalau masalah terkena virusnya itu. Iya, secara umum gejalanya sama sebenarnya. Tapi proses infeksinya yang itu berbeda. Ada yang infeksinya cepat, ada yang infeksinya lambat. Seperti Wuhan itu lambat, butuh waktu sekitar sampai 2 minggu. Sedangkan varian Delta lebih cepat lagi karena dia lebih cepat untuk berkembang biak, ya, menginfeksinya cepat. Kurang dari seminggu sudah menimbulkan gejala, ya. Jadi kenapa menjadi berat dan lain-lain itu banyak faktor penyebabnya. Tapi gejala klinisnya rata-rata sama, ya, seperti itu. Oke, nah mungkin ini sedikit dijelaskan juga ya dok ya bagaimana mutasi varian baru ini bermunculan di Indonesia. Apalagi untuk saat ini mungkin dari dokter sendiri ada apakah sudah diketahui apakah virus varian Delta atau MU itu sudah ada di Kabupaten Sidoarjo sendiri? Jadi kalau varian Delta ini hampir semuanya sudah menyebar di Indonesia. Jadi Delta ini punya kemampuan menyebar atau menular yang cukup fantastis, ya. Kita sebut sebagai super spreader, ya. Jadi kemampuan penularannya sampai 97%. Bisa dibayangkan kalau ada 100 orang yang tertular, maka 97 orang terinfeksi. Ya, luar biasa hebatnya. Kalau dibandingkan dengan varian lain, dia adalah paling jago, paling sakti dan paling pintar, Delta ini. Waduh. Ya. Kalau MU sendiri bacanya Mu sebenarnya, Pak, ya. Oh, Mu. Mu ini masih
menyebar di 40 negara, WHO masih menggolongkan dia tidak terlalu cukup berbahaya, tapi masih menjadi varian of interest, ya. Bukan varian of concern. Tapi kalau Delta sudah varian of concern. Kemampuan Delta melebihi Mu tentunya, ya, karena Mu ini masih levelnya sama dengan Lambda, ya. Masih menyebar di Amerika sampai Amerika Serikat, ya. Dan ini menyebarnya cukup pelan dibandingkan Delta kemarin. Nah dok, mungkin ini ada pertanyaan ya dari beberapa sahabat Suara Sidoarjo yang sudah masuk ya melalui WhatsApp redaksi dan juga media sosial. Nah sebelum itu dok, saya mau bertanya nih, apakah dari varian-varian virus COVID-19 dengan berbagai jenis namanya, ini untuk pemberian pencegahannya melalui vaksin kan dok? Nah vaksinnya ini apakah mungkin varian Delta ini cocoknya pakai Moderna, varian ini pakai AstraZeneca. Apakah juga seperti itu, dok? Iya, WHO sudah mengumumkan sebenarnya dari beberapa riset yang dilakukan di banyak negara, bagaimana peran AstraZeneca dalam mencegah varian-varian baru itu, bagaimana Moderna mencegah varian-varian baru. Tentunya pemberian Moderna ini cukup membuat kita terjaga ya dari varian itu. Tentunya kalau hanya 1 dosis kurang menurut penelitian yang kemarin sempat dipublish, bahwasanya Moderna mampu melibas semua varian kalau seandainya disuntikan 2 kali. Jadi tidak cukup untuk 1 kali. Kalau 1 kali aja mungkin ibaratnya adalah proteksinya separuh, ya. Tapi bisa proteksi full kalau seandainya disuntikan 2 kali Moderna. Data ini ditunjang dari banyak penelitian. Jadi dari penelitian yang dipublikasikan di Science, ternyata semua varian bisa dinetralisir oleh antibodi yang dihasilkan oleh Moderna. Oh, jadi vaksin Moderna ini merupakan salah satu vaksin yang sangat kuat sekali ya untuk menangkal semua virus berbagai jenis tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Agung ya. Oke, ini ada telepon yang masuk dari sahabat Suara Sidoarjo tentunya. Iya, apakah sudah terhubung? Belum terkoneksi ya. Oh, terputus, Dok. Baik, kalau gitu kita jeda terlebih dahulu ya, Dok ya. Untuk sesi berikutnya kita istirahat terlebih dahulu. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bergabung silakan untuk mengajukan pertanyaannya dengan Dr. Agung. Ini akan dijawab secara jelas dan juga terperinci ya. Nantinya sahabat juga akan mengetahui bagaimana tentang tema kali ini untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung bisa langsung aja nih mengajukan pertanyaannya, bisa berupa voice note, video, ataupun teks di nomor WhatsApp 081130910009. Atau juga sahabat bisa interaktif bersama kami di nomor 0318961514. 0318961514. Atau juga bisa melalui media sosial kami, ada Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo, ada Instagram Suara_Sidoarjo, untuk Twitter kami Suara_Sidoarjo, atau juga bisa langsung tonton YouTube kami di LPPL Radio Suara Sidoarjo dan juga www.suarasidoarjo.id. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur.
Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, masih di program Tanya Dok yang bertemakan mencegah gelombang ketiga COVID-19 dengan narasumber kita ada Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo. Dan tentunya bagi sahabat yang ingin bertanya ya, bisa langsung aja kirim pertanyaannya bisa melalui voice note, video atau teks di nomor WhatsApp 0811309109 atau juga bisa langsung aja interaktif bersama kami di 0318961514 atau juga bisa melalui media sosial kami ada Facebook, Twitter ataupun Instagram Suara_Sidoarjo. Ya, ini saat ini udah ada yang terhubung melalui telepon ya. Baik. Ya dok, ini ada yang terhubung melalui via telepon untuk pertanyaan yang akan ditanyakan ke Dr. Agung. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dengan siapa di mana nih? Cantika dari Bluru Kidul. Oke, Mbak Cantika di Bluru Kidul. Mbak Cantika mau bertanya apa nih? Ini begini, saya mau tanya. Untuk vaksin yang terbaru ini, apakah ada yang cocok untuk dosis pelajar? Terima kasih. Oke, makasih ya Mbak Cantika ya dari Bluru Kidul. Boleh dok langsung dijawab pertanyaannya dok? Ya, untuk vaksin memang ada batasan-batasan khusus ya sesuai dengan hasil riset untuk vaksin-vaksin tadi. Jadi dari fase 3 beberapa vaksin memang tidak mengikut sertakan usia pelajar ya. Jadi kenapa kemarin vaksin dibatasi sampai 12 tahun, kemudian sampai 18 dan seterusnya. Tapi di luar negeri mulai diteliti saat ini bagaimana efek vaksin pada anak-anak. Kita tunggu saja hasil penelitian itu. Tentunya kita sudah mendapatkan 3 jenis vaksin ini ya. Vaksin Sinovac, kemudian ada vaksin AstraZeneca, dan ada Moderna ya. Kalau bagi WHO mereka sudah melaporkan bahwasanya untuk lansia oke, untuk ibu hamil oke, ibu menyusui oke. Nah, untuk anak-anak tentunya kita tunggu saja hasil risetnya, ya, hasil penelitiannya itu, ya. Kita berharap dalam waktu dekat untuk pelajar bisa di launching. Nah, kalau seandainya sudah ada, misalnya usia balita boleh, kemudian untuk usia sekolah boleh, maka kita otomatis pemerintah akan mengeluarkan pengumuman bahwasanya diperbolehkan vaksin untuk anak-anak dan pelajar, ya, seperti itu. Saat ini kita sedang menunggu juga. Iya, kalau sehubungan dengan pertanyaan tadi Mbak Cantika di Bluru Kidul ini dok ya, bagaimana untuk vaksin yang diberikan juga bagi orang-orang yang memiliki comorbid dan memiliki rentanan yang cukup bingung juga ya, kalau tepatnya ini vaksin itu kapan dan bagaimana efeknya yang akan didapat itu bagaimana? Ya, jadi untuk comorbid memang banyak hal yang bisa kita saksikan, ya. Jadi misalnya kalau comorbid yang dimiliki orang-orang dengan diabetes, dengan lansia, dengan apa, sebenarnya
pemerintah sudah menyebutkan kalau seandainya mereka perbolehkan vaksin asal dengan kondisi yang layak untuk vaksin. Jadi sudah benar, ya. Jadi kalau kondisinya tidak sehat, memang tidak diperkenankan, ya. Nah, misalnya diabetesnya harus benar-benar teregulasi dengan baik, ya. Lansianya juga lansia yang benar-benar sehat. Ada aturan main yang dibuat oleh PABDI, ya. Jadi mereka tidak boleh frailty, ya, gampang jatuh dan seterusnya. Kondisinya harus stabil dan seterusnya. Nah, itu yang mereka harus lakukan. Jadi benar-benar kondisinya sehat. Kemudian orang hipertensi juga, ini komorbid juga kan, jantung juga. Nah ini kalau seandainya stabil diperbolehkan untuk melakukan vaksinasi, ya. Jadi bukan merupakan nggak boleh, enggak, tapi memang diperbolehkan dengan beberapa persyaratan. Tentunya harus diperiksa ke dokter untuk mendapatkan semacam izin atau kelayaan untuk vaksin. Oke, nah ini ada pertanyaan yang masuk kembali di input oleh tim redaksi. Boleh tim redaksi dibacakan pertanyaannya yang sudah masuk? Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk dari redaksi. Yeah. Saya bacakan dua dulu sepertinya ya. Iya, oke, boleh. Yang pertama ini ada dari Instagram @akila. Kira-kira untuk pencapaian herd immunity masyarakat, apakah sudah mencapai target untuk mempersiapkan COVID gelombang ketiga ya, Dok? Lalu ada juga dari Bagas di Spande. Kira-kira untuk vaksin yang sudah selesai ini, apakah sudah cukup untuk bersiap gelombang ketiga ya? Atau harus vaksin lagi, Dok? Oke, terima kasih. Nah, boleh Dok langsung dijawab pertanyaan dari Akila sama Bagas di Spande tadi. Ya, jadi tentunya untuk mendapatkan herd immunity, ya, ini ada syarat sebenarnya bagaimana ini menyebar. Jadi ada Mohon maaf Dok, sinyalnya terputus ini. Bisa diulang kembali untuk jawabannya? Ya, jadi kalau untuk melihat apakah sudah mencapai herd immunity, seperti beberapa penyakit yang lain, maka cakupan vaksinasi harus melebihi 85% untuk dinyatakan siap melindungi semua. Jadi sebenarnya tujuan vaksin ini ada dua, yaitu yang pertama adalah melindungi individu, yang kedua adalah melindungi kelompok atau herd immunity. Ya. Jadi angkanya harus tinggi, jadi 80% populasi yang harus disuntik. Tapi apakah daerah-daerah lain juga sama? Nah, kecepatan untuk mendapatkan herd immunity ini antara satu daerah dengan daerah yang lain tidak sama. Nah, ini yang menjadi masalah di tempat kita. Kemudian ketersediaan vaksin. Jangan-jangan nanti kalau sudah hampir separuh vaksinnya tidak tersedia, ini juga masalah juga. Nah, tentunya herd immunity bisa kita capai kalau seandainya cakupan yang sudah divaksin cukup tinggi dan itu memberikan efek proteksi. Kemudian apakah herd immunity ini melindungi kita dari gelombang 3? Bisa ya, bisa tidak. Maksudnya adalah kalau seandainya yang datang ini adalah virus yang pernah menyerang kita, mungkin kita bisa lebih aman, ya, karena mungkin dia menginfeksi tapi tidak menimbulkan gejala yang berat. Tapi yang datang adalah virus yang merupakan varian baru yang belum pernah datang ke tempat kita. Nah ini juga masalah, ya, seperti kasusnya Delta kemarin, belum pernah datang tapi mereka datang justru memporak-porandakan kita semua. Nah, seperti itu ya. Iya, pertanyaan Bagas di Spande tadi kurang jelas juga. Apakah perlu vaksin kembali? Kalau nakes tadi, kita kan mendapatkan 2 kali vaksin dengan Sinovac, kemudian 1 Moderna. Nah, kalau kita melihat data yang dari secara internasional, tentunya Moderna 2 kali. Ya. Amerika tidak menyarankan menggunakan Moderna sekali. Dari hasil studi mereka, Moderna paling efektif diberikan 2 kali. Jadi 4 kali suntik vaksin ya Dok ya? Kelihatannya
harus seperti itu. Oke, nah ini ada sahabat suara Sidoarjo yang sudah masuk interaktif bersama kami melalui telepon. Belum terhubung ya, terputus kembali. Baik kalau gitu, mungkin ada pertanyaan kembali yang perlu dibacakan atau yang sudah diinput tadi? Oh, udah masuk. VN-nya boleh diputar tadi? Baik Dok, ini ada pertanyaan yang masuk dari WhatsApp redaksi. Ini ada Mutiara di Cemengkalan. Dok, bagaimana pendapat dokter perihal PTM dan tips apa yang bisa dokter berikan untuk Pak Guru dan murid untuk tetap menjaga prokes? Ya, ini ya pembelajaran tatap muka ya. Pembelajaran tatap muka ini sesuatu hal yang cukup berani saya kira ya. Itu berdasarkan aturan main yang dibuat secara epidemiologi. Jadi area-areanya mana yang hijau dan layak untuk dilakukan pembelajaran offline ya. Pesan saya buat Pak Guru dan muridnya tentunya. Kalau seandainya murid ini mampu disiplin untuk melakukan prokes, tentunya pembelajaran ini akan aman. Kemudian tetap dibatasi berapa murid yang melakukan tatap muka, kemudian harus menggunakan masker, ya, dan jangan lupa tetap cuci tangan walaupun di di sekolah. Jadi cuci tangan ini tidak harus makan, tapi saat kita pembelajaran harus cuci tangan. Untuk Bapak dan Ibu guru tentunya selain prokes, Anda harus melakukan cek walaupun itu antigen, tapi kalau saya sarankan adalah menggunakan PCR serial. Maksudnya adalah apakah itu 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali untuk melihat apakah Anda juga mengalami infeksi atau kontaminasi virus tersebut, ya, untuk melihat kalau ada gejala segera diperiksakan. Demikian juga KS harus disiapkan. Saya khawatir misalnya ada anak yang mengalami infeksi atau apa, maka sistem rujukan ini yang harus segera diaktifkan. Siapa yang bertanggung jawab di rumah sakit? Di sekolah, ya. Kalau seandainya ada anak atau guru saat bekerja atau melakukan tatap muka atau offline mengalami infeksi dan seterusnya. Jadi harus ada alur yang jelas. Oke, ini Dok ada yang bergabung melalui telepon ya di interaktif bersama kami yang sudah masuk di siang hari ini tentunya. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Ya, halo, selamat siang Mbak Mega. Saya Aristia. Selamat siang juga Dr. Agung. Saya Aristia Mbak dari Keranggan. Ini mau tanya untuk kajian vaksin Janssen yang baru datang ini apakah sudah optimal ya Dok yang untuk disebarluaskan ke Indonesia? Karena ada kabar kalau bisa menangkal virus itu B1621. Lah ini sudah bisa digunakan atau belum? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Mbak Rizkia di Keranggan ya sudah bertanya. Boleh Dok langsung dijawab untuk pertanyaan dari Mbak Rizkia? Ya, untuk melihat efektivitas apakah vaksin tadi mampu untuk melakukan eliminasi terhadap varian baru, kita masih menunggu laporan yang dibuat oleh WHO karena otoritas WHO inilah yang nanti mengumpulkan hasil riset tentang apakah vaksin ini baik, kemudian mampu untuk melakukan eliminasi. Ya. Sedangkan di negara kita sendiri pun uji efektivitas terhadap varian ini masih belum maksimal. Tentunya kita menunggu hasil uji yang dilakukan oleh WHO. Karena varian-varian ini tidak semuanya masuk ke Indonesia sehingga kita tidak mampu untuk melakukan uji keberadaan vaksin dan varian tersebut. Oke, Dok. Itu tadi pertanyaan yang dari Mbak Rizkia di Keranggan langsung dijawab oleh Dr. Agung ya. Ini ada pertanyaan kembali yang sudah masuk nih melalui WhatsApp.
Ini Putri, masih 8 SMP, kelas 8 SMP. Dok, saya ini PMI, UKS, sekolah. Nah, tadi dokter udah jelasin tentang UKS. Apakah yang perlu disiapkan untuk UKS di masa pandemi ini? Ya, jadi ini sesuatu yang menarik ya, karena hampir semuanya tidak berpikiran bagaimana menyiapkan UKS untuk tatap muka. Tentunya yang berperan aktif dan paling penting pada saat pembelajaran tatap muka adalah UKS tersebut. Tentunya UKS harus menyiapkan alat pelindung diri ya untuk prokes, misalnya masker kalau seandainya ada yang tidak membawa masker atau maskernya sobek dan seterusnya. Nah, tentunya penyediaan masker ini nanti apakah dikirimkan ke sekolah atau memang disediakan oleh sekolah, karena resiko dari pembelajaran tatap muka seperti itu ya harus disediakan. Kemudian obat-obat simptomatik ya, maksudnya ada obat demam kalau anaknya demam, obat flu dan seterusnya. Nah, kemudian seperti tadi saya sebutkan sistem rujukan ya. Apakah nanti UKS juga diperkenankan mengistirahatkan anak pada kondisi waktu pembelajaran. Ini juga relatif penting karena misalnya pada saat pembelajaran mereka demam, apakah langsung pulang atau di UKS dulu, itu perlu dipikirkan bersama. Jadi harus ada semacam komunikasi antara UKS dengan penguasa wilayah di situ, ada puskesmas, sehingga agar jelas alur-alur untuk komunikasi kalau seandainya terjadi sesuatu hal atau infeksi pada saat terjadi proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu saja yang harus disiapkan. Jadi alat pelindung diri, ya, kemudian obat-obat simptomatis untuk gejala-gejala yang COVID misalnya, pilek, kemudian demam dan seterusnya, itu harus minimal disiapkan. Kemudian komunikasikan dengan puskesmas. Mungkin itu yang paling penting yang harus dilakukan. Oke, kalau begitu Dok, kita jeda terlebih dahulu ya untuk sesi berikutnya di program Tanya Dok ini. Dan tentunya bagi sahabat yang ingin bergabung bersama kami, bisa kirim pertanyaannya berupa voice note, video, ataupun teks di nomor WhatsApp 0811309109, atau juga bisa interaktif bersama kami di 0318961514, atau juga bisa melalui media sosial kami di Instagram kami Suara_Sidoarjo, atau Twitter Suara_Sidoarjo, di Facebook LPPL Suara Sidoarjo. Dan sahabat juga bisa saksikan informasi ini di program Tanya Dok ini di radio www.suarasidoarjo.id, atau juga bisa di YouTube kita di LPPL Radio Suara Sidoarjo. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Ya sahabat, masih di program Tanya Dok yang bertemakan mencegah gelombang ketiga COVID-19 bersama Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo. Dan saat ini bagi sahabat yang sudah melakukan interaksi bersama kami, apabila ada yang ingin join kembali, bisa Anda sematkan pertanyaannya melalui WhatsApp, bisa berupa voice note, video ataupun teks, atau juga bisa interaktif bersama kami di 0318961514, atau juga bisa melalui media sosial, ada Facebook, IG dan Twitter, tentunya di Suara_Sidoarjo. Dan bagi sahabat yang ingin bertanya seputar mencegah gelombang ketiga COVID-19, langsung aja buruan untuk diajukan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Dr. Agung. Dan tentunya ini ada pertanyaan Dok yang sudah masuk kembali Dok melalui WhatsApp. Ini ada Pak Joko Sutanto di Jabon bertanya, bagaimana orang komorbid yang belum vaksin untuk menghadapi gelombang ketiga ini Dok? Ya, tentunya harus dieksplor sebenarnya komorbidnya apa dulu. Ya. Kemudian harus dikonsulkan ke dokter puskesmas atau dokter spesialis apakah diperkenankan untuk melakukan vaksinasi. Ya, kalau kondisinya stabil maka diperbolehkan vaksin, tentunya ya dipersilakan untuk vaksin. Tapi kalau seandainya komorbid itu tidak diperbolehkan, tentunya menunggu kondisi, misalnya dia radang berat, kemudian mau vaksin ya tetap dilarang sama dokternya, ya tunggu kondisi stabil dulu. Nah kalau seandainya kondisi stabil ya sudah tinggal vaksin saja. Nah, terserah nanti vaksinnya apa, ini banyak pilihan. Jadi sebenarnya masyarakat disuruh milih mau Sinovac, mau AstraZeneca, mau ya. Iya Dok, bisa diulangi kembali untuk tadi? Ya, jadi harus dilakukan eksplorasi dulu ya. Jadi sebenarnya ini komorbidnya apa ya. Setelah itu kemudian baru dikonsulkan ke dokter puskesmas atau dokter spesialis untuk mendapatkan pemeriksaan. Kalau seandainya kondisinya stabil, diperbolehkan oleh dokternya, maka dipersilakan untuk memeriksa, untuk melakukan vaksinasi. Ya. Tapi kalau seandainya dokternya melarang, maka harus dipending dulu, ya, sampai kondisinya stabil untuk dilakukan vaksinasi. Dan biasanya vaksin yang pertama dan paling penting adalah orangnya harus sehat. Jadi kalau tidak sehat, tidak diperkenankan untuk vaksinasi. Iya, sehubungan dengan itu ya Dok ya, ini banyak sekali ya, saya pernah ditanyain juga mengenai Mbak, kalau semuanya sakitnya ini darah tinggi gak kunjung turun gitu ya, naik turun, dan saya juga bingung Mbak untuk kapan jadwal yang pas untuk vaksinasi, dan ini juga vaksinnya itu nunggu jadwal juga. Nah, hal ini tuh ada nggak sih Dok sebenarnya orang yang punya komorbid tertentu itu direkomendasikan untuk ini vaksin ini aja, Astra aja, atau Moderna aja kayak gitu? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya kondisi dalam negeri dan luar negeri ini kondisinya berbeda. Kalau seandainya di luar negeri kita bisa memilih vaksin ya dengan baik. Ya. Sedangkan kalau kondisi di dalam negeri, vaksin ini sudah disediakan oleh pemerintah dengan baik. Ya. Jadi pilihannya Anda misalnya mau daftar di mana, vaksin ini adalah vaksin pertama, ada vaksin kedua, ya tempatnya berbeda-beda, dan ini memang kondisinya ngantri seperti itu. Ini adalah fakta yang harus kita pahami. Kemudian hati-hati pada saat melakukan vaksinasi, dan tidak jarang ini karena vaksinnya adalah massal, terjadi proses penularan di situ. Yang awalnya sehat, kemudian divaksin justru malah sakit. Ya. Jadi sebenarnya bukan kesalahan vaksinnya, tapi pada saat antri melakukan vaksinasi itu terjadi proses penularan COVID di situ. Jadi justru vaksin ini adalah memproteksi, bukan malah vaksin kemudian tertular. Nah, seperti itu. Nah. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui VN ya di nomor WhatsApp
Boleh diputarkan tim redaksi? Halo Ya. dok, saya Rindi dari Sidoarjo. Saya mau tanya. Rindi di Kira-kira Sidoarjo. untuk gelombang ketiga ini bagaimana persiapannya untuk para bayi dan balita yang belum bisa divaksin? Ya. Baik, terima kasih Mbak Rindi di Sidoarjo. Pertanyaannya tadi mengenai seputar bagaimana kondisi untuk pencegahan gelombang ketiga untuk bayi gitu dan balita tentunya. Ya, memang bayi dan balita ini belum menjadi cover untuk vaksinasi. Tentunya sama, pencegahan secara umum saja. Kalau bisa disarankan untuk tidak sering keluar rumah. Bukan dilarang keluar rumah, tidak, tapi jangan terlalu sering untuk keluar rumah, itu yang pertama. Dan kedua, kalau seandainya balita ya misalnya, mereka bisa pakai masker, ya sudah diberikan masker, diajarkan cara menggunakan masker. Tapi kalau seandainya tidak mampu untuk melakukan prokes tentunya, ya sudah lebih aman di rumah. Jadi sebenarnya tempat paling aman dari COVID ini adalah berada di rumah, ya. Asal anggota keluarga di rumah tidak ada yang sakit. Kemudian untuk melindungi mereka, misalnya bapak atau ibunya sepulang kerja atau sepulang dari luar rumah, tetap harus membersihkan tangan, ya, seperti yang saya lakukan. Kalau pulang ke rumah disuruh mandi dulu, ya, nggak boleh pegang anak dan seterusnya, karena risiko kita nggak tahu virusnya nempel di mana, ya. Jadi harus mandi dulu. Iya, ini ada pertanyaan yang masuk sehubungan dengan bayi dan balita ya dok ya. Ini ada Jasmine bertanya, dok bagaimana untuk bayi yang mendapatkan ASI donor dan mengkonsumsi ASI donor, dan ini untuk pencegahannya bagaimana? Ya. Jadi biasanya kalau ASI itu banyak mengandung antibodi, ya. Saya kira tidak mudah untuk terkontaminasi virus, ya, karena virus bisa dinetralisir, apa namanya, Ya. di ASI. Jadi meskipun ibunya ini atau seorang ibu ini terjangkit COVID, tapi ASI-nya ini tetap nggak terinfeksi oleh COVID, gitu dok? Karena proses penularan COVID ini adalah lewat droplet, ya, secara umum. Kemudian walaupun di beberapa di darah kita temukan COVID dan lain-lain, sampai detik ini belum kita dapatkan proses penularan COVID ini lewat ASI, ya, karena belum ada laporan, ya. Sama dengan penularan COVID lewat feses atau kotoran. Oke. Oke, nah ini ada mungkin VN, boleh diputar kembali, ada lagi yang masuk, boleh, silakan. Siang dok, saya Danila dari Pondok Mutiara. Saya mau tanya, untuk pengidap tumor payudara, apakah bisa mengikuti vaksinasi? Oke, terima kasih Mbak Danila dari Pondok Mutiara. Boleh dijelaskan juga dok? Ya, jadi sekarang di luar negeri banyak studi-studi menghubungkan antara bagaimana COVID dengan kondisi kanker dan seterusnya. Ya, tentunya diperbolehkan saja, ya, seorang pengidap kanker payudara untuk melakukan vaksinasi, ya, asalkan dokter bedah onkologi atau dokter hematologinya mengizinkan sesuai dengan aturan main yang berlaku di bidang kedokteran. Jadi kondisinya stabil, kemudian sehat, ya, tidak mengalami kondisi yang sangat lemah sehingga layak untuk divaksin. Jadi tinggal menunggu ACC dokter yang merawat saja lah, ya, sehingga bisa dipilih vaksinnya apa. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk melalui Twitter, ada @dara. Dok, kira-kira COVID varian Mu ini berapa persen muncul di Indonesia? Dan kira-kira kalau varian ini ada di Indonesia, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya? Jadi sebenarnya untuk pencegahan varian secara umum sama dengan apa yang kita lakukan pada saat kita menghadapi varian Delta kemarin, ya. Sampai detik ini saya melihat
Mu ini kok belum ada laporan di Indonesia ya. Semoga saya salah. Semoga harapan saya adalah di Indonesia tidak masuk ya, supaya tidak menyebar kemana-mana. Kalau beberapa waktu yang lalu Delta menyebar ke di mana-mana ya. Harapannya Mu, Lambda tidak masuk. Walaupun beberapa laporan Lambda katanya sih masuk karena di Filipina sempat beredar varian Lambda. Tapi untuk mencegahnya sama ya. Apapun variannya penyebabnya sama ya. Jadi kita penyebaran ini harus kita cegah dengan prokes yang ketat ya. Jadi menggunakan masker yang benar. Kadang-kadang orang-orang sudah dianjurkan pakai masker, cara menggunakan maskernya tidak salah. Terus kita diminta untuk cuci tangan, ya jarang-jarang. Kalau makan saja baru cuci tangan, ya. Terus kemudian menjaga jarak, ternyata kita sukanya bergerombol-gerombol. Jadi sebenarnya prokesnya saja sudah dilanggar, apalagi kita berhadapan dengan varian baru yang kadang-kadang ya cukup ganas. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi kembali dari Seifaisha. Menurut dokter, berapa lama virus COVID-19 ini bisa bertahan di atas permukaan benda? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ini. Tentunya kita harus melihat hasil studi pada beberapa literatur ya. Ada yang dari Nature dan satunya kalau tidak salah di media di Journal Hospital Infection. Nah, di situ dilakukan uji. Dan sebenarnya bagian kalau seandainya virus ini nempel pada permukaan benda, apa saja yang terjadi, kemudian berapa lama mereka bertahan. Kalau dia di udara, mereka mampu bertahan sekitar 3 jam. Ada yang bilang sampai 6 jam tergantung bentuknya seperti apa ya di udara. Kemudian kalau di kardus, ya dia bisa sampai 9-12 jam. Di stainless steel ini lebih lama juga ya, sama sekitar 1 hari sampai 2 hari, dan beberapa logam sampai 3 hari ya. Jadi tergantung bahan apa yang rencana akan kita bersihkan ya. Tentunya menggunakan beberapa antiseptik atau disinfektan ini bisa menetralisir virus tersebut ya. Misalnya pada permukaan kayu kita bisa cukup menggunakan alkohol 70% untuk menghilangkan virus tersebut. Kemudian pada laptop, kemudian tablet ya, atau gadget yang lain misalnya HP, bisa kita oleskan kapas beralkohol gitu. Nah, ini cukup bisa untuk menetralisir virus tersebut ya. Oke, ini ada sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung bersama kami melalui telepon. Ya. Selamat siang, halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Selamat siang, halo. Saya Venita dari Gemurung. Nita di Gemurung? Ya, ini dok, saya mau tanya. Sebenarnya antibodi yang sudah maksimal setelah vaksinasi itu terbentuk berapa hari ya? Apakah sampai sebulan lebih? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mita di Gemurung. Boleh dok ini langsung dijelaskan dok untuk pertanyaannya. Bagaimana vaksinasi ini untuk pembentukan herd immunity ini dalam tubuh seseorang itu berapa lama? Ya, jadi sebenarnya seseorang setelah disuntik vaksin, tubuhnya berusaha untuk bereaksi terhadap bahan vaksin tersebut. Ya, jadi kadang-kadang setelah disuntik ini terjadi apa yang disebut dengan KIPI, ya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi tadi. Ada yang sampai sakit 2 hari, ada yang sampai 3 hari ya. Nah, ini menunjukkan kalau vaksin ini bekerja, terbukti dari respon yang dihasilkan oleh kekebalan tubuh kita. Orangnya demam, nyeri, dan seterusnya ya. Kadang-kadang sakit semua. Padahal kalau seandainya kita lihat anak kita habis divaksinasi campak ya kasusnya seperti itu sama ya. Nah, setelah 5-7 hari antibodi terbentuk ya. Nah, terbentuknya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Maka dengan dalam waktu 2 minggu dia bisa terbentuk lebih banyak ya. Kadang-kadang sampai 1 bulan ya, ini adalah mereka terbentuk secara maksimal ya.
Kemudian bisa diukur kadar antibodinya berapa. Tapi WHO tidak menyarankan, tidak perlu untuk mengukur antibodi, tapi biasanya setelah vaksin antibodinya cukup tinggi, ya. Tapi tidak semua orang menghasilkan antibodi yang cukup tinggi, karena respon tubuh orang antara satu dengan tidak sama, ya, seperti itu, Dok. Oke dok, mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mendengarkan siaran program Tanya Dok. Ya, tentunya kita tidak mengharapkan terjadi lonjakan kasus berupa gelombang ketiga. Ya, kalau secara pribadi kita harus menjaga higien sanitasi tubuh kita, ya. Kemudian kita tetap konsisten dan disiplin dalam prokes, ya, baik 3M atau 5M, dan kemudian interaksi sosial kita juga harus kita batasi, ya. Dan yang terpenting sekali adalah jaga tubuh kita tetap fit kapan saja, di mana saja. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Baik dokter, terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan untuk bergabung di program Tanya Dok ini. Dan Dr. Agung Dwi Wahyu Widodo ini selaku anggota Dewan Pakar Satgas COVID-19 di ID wilayah Jawa Timur. Dan tentunya bagi sahabat, terima kasih banyak sudah berkesempatan untuk bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan dan sudah dijawabkan secara lugas dan juga jelas, ya, dengan Dr. Agung. Dan baik sahabat, untuk itu program ini udah sampai di penghujung acara aja, kita nggak kerasa nih ya dokter, ya. Sebenarnya banyak sekali yang perlu dibahas dan juga ditanyakan, apalagi langsung kepada pakarnya, ya. Apalagi temanya ini mencegah gelombang ketiga COVID-19 gitu, ya. Dan tentunya saya Mega Laksana untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Tanya Dok kali ini. Bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa nih untuk sekarang mulai saat ini bisa langsung diajukan pertanyaannya, bisa kontak di nomor WhatsApp, bisa berupa voice note, video atau teks di 0811 309 1009, atau juga bisa langsung interaktif on air pada saat program Tanya Dok ini hadir di ruang dengar Anda, karena program Tanya Dok ini hadir setiap hari Jumat, ya, pukul 1 hingga 2 siang tentunya. Dan bagi sahabat yang ingin mengajukan pertanyaan juga bisa nih langsung mampir di media sosial kami. Ada Instagram Suara_Sidoarjo, untuk Twitter kami Suara_Sidoarjo, dan Facebook kami di LPPL Suara Sidoarjo. Dan bagi sahabat yang tadinya ingin menyimak kembali program Tanya Dok, bisa mampir di channel YouTube kami di Suara Sidoarjo Channel tentunya. Terima kasih Dok sudah mampir dan juga bisa berinteraktif bersama Dr. Agung tentunya di program Tanya Dok kali ini. Saya Mega Laksana pamit undur diri di ruang dengar Anda. Selamat siang. Suara